Shalom kakak-kakak. Sorry. Saya harus panggil kakak, karena apa? Karena kita guru sekolah minggu. Setuju? Nah, itu yang pertama. Kenapa kakak? Karena kakak itu selalu muda. Betul kan? Walaupun yang ngajar sudah oma-oma umur 80 tahun tetap dipanggil kakak. Nah, keren kan? Saya perlu tindakan khusus pagi hari ini. Jadi kursi di depan masih kosong. Adakah yang berani duduk di depan? Ada 3 orang yang berani duduk di depan. Oke, aku kasih hadiah mereka bertiga. Nah, itu dong. Ibu, karena ibu di depan, saya kasih aja yang terakhir buat ibu. Ayo, ini masih ada yang kosong lagi di depan. Ayo yang di belakang maju aja, biar kelihatan. Kak, PowerPoint saya sudah ya? Oke. Sebelum kita mulai, Kak, coba lihat gambar itu. Apakah kita bisa membuat anak di sekolah minggu kita itu tersenyum seperti itu pada waktu dia di sekolah minggu, atau dia cemberut karena kita menjadi guru yang sama dengan yang ada di sekolah mereka. Guru yang datang dengan cemberut, guru yang datang dengan segala kemarahannya karena di rumah belum beres, di rumah masih banyak masalah, dan segala sesuatunya itu dibawa ke sekolah minggu. Apakah seperti itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu. Semua di sini datang ke sekolah minggu, memang hatinya sudah datang, yes, aku mau melayani Tuhan, whatever the cost. Nah, ini. Saya mau ajak kita melihat dulu. Awalnya sekolah minggu itu untuk apa sih sebenarnya? Didirikan untuk anak-anak yang miskin dan tidak berpendidikan di Inggris pada tahun berapa? 1780. Itu yang mendirikan Robert Raikes itu namanya. Dia memanfaatkan waktu liburnya anak-anak itu, mereka dikasih pakaian bersih, mereka diajarkan. Mereka diajarkan apa? Membaca, menulis, kebersihan, sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang baik. Itu tujuan awalnya. Kemudian, tujuan utama dari sekolah minggu ini adalah apa nih? Coba dibaca, kita baca sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Perbaikan apa? Yang pada kebenaran. Nah, kemudian sekolah minggu itu dalam perkembangannya berubah. Berubahlah dia, gereja mulai mengambil itu. Gereja melihat kesempatan itu untuk apa? Untuk mengajarkan Injil kepada anak-anak. Nah, itu berlangsung sampai hari ini. Apakah setiap kita mengajar, kita harus memperkenalkan Tuhan Yesus selalu kepada anak-anak? Jawabannya apa? Yes or no? Or? Yes. Jawabannya yes. Setiap kita mengajar, kita harus beritahu mereka, apalagi itu anak batita, anak balita, satu kata aja. Yesus sayang kamu. Yesus cinta kamu. Yesus perhatikan kamu. Yesus jawab doamu. Pokoknya semua tentang Yesus itu, Yesus menyembuhkan. Yesus itu harus diulang-ulang. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang kan, kalau kita mengajar harus berulang-ulang. Nah, inilah yang diambil oleh guru sekolah, gereja pada waktu itu, sehingga mereka akhirnya memutuskan bahwa sekolah minggu merupakan kesempatan untuk mengajarkan Injil dan doktrin. Nah, ini loh yang diambil akhirnya. Jadi gereja A dia mengajarkan seperti ini, gereja B mengajarkan seperti ini. Buat saya cuma satu aja, kita harus mengajarkan sama anak-anak, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Titik, nggak ada yang lain. Oke? Nah, ini lihat sekarang. Tujuan utama dari sekolah minggu yang baru sekarang adalah, coba kita baca sama-sama, yang merah itu. 1, 2, 3. Dan, nah, tujuan guru sekolah minggu sekarang yang baru itu adalah regenerasi dan perubahan hidup dari anak-anak kita.
Simple. Berapa lama kita akan hidup di sini? Berapa lama kita akan bisa duduk di kursi gereja ini? Saya nggak tahu umur saya sampai berapa lama, tapi Tuhan sudah kasih saya kesempatan hidup 2 kali. Ini kali yang kedua, Tuhan kasih saya kesempatan hidup. Tapi saya harus pakai cincin di jantung saya. Nah, itu Tuhan kasih kesempatan. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi saya tetap akan mengabarkan Injil buat anak-anak. Supaya apa? Reformasi dalam diri anak itu terjadi. Kalau reformasi itu terjadi, yakinlah pada saatnya nanti kita berangkat mendapat high calling dari Tuhan, gereja kita tidak akan kosong. Karena ada regenerasi-generasi di bawah kita yang sudah kita didik, yang sudah kita siapkan untuk menggantikan kita itu, dan mereka sudah siap. Nah, pada akhir tahun 1800-an itu sekolah minggu dilihat sebagai harapan utama. Benar nggak? Sekolah minggu itu harapan utama. Contohnya gini loh, di Australia, di Jerman, di Belanda, di Amerika, gereja-gereja yang keren-keren sekarang sudah berubah. Pernah lihat yang berita yang terakhir, di Amerika gereja keren berubah jadi yang itu, yang gereja bawang itu. Pernah lihat? Kalau belum nanti search di Google, gereja di Amerika yang berubah gitu aja cari. Ada 2 gereja, satu tuh keren banget gerejanya, dan dia dirubah. Karena apa? Karena tidak ada orang lagi yang meneruskan generasi berikutnya di gerejanya. Nah, di Australia, saya sendiri soalnya lihat, itu gereja saya pernah masuk ke situ, bagus banget, waktu terakhir ke situ, sudah berubah menjadi toko minuman. Minumannya bukan ya yang itu ya, yang soft drink ya, tapi yang itu yang bikin jalan tuh kalau lihat jalan tuh jalannya 5, jalannya 6 gitu loh. Kan sayang, betul nggak? Ayo mari kita sekarang sebagai guru sekolah minggu, kita berpacu dengan waktu untuk kita melihat ke depan. Bahwa apa yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia. Kita baca ayat ini sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Ya. Lihat, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kelihatannya kamu tidak melihat, kita tidak melihat apa-apa. Kelihatannya kakak-kakak, aduh saya sudah ngajar kok dia masih seperti itu. Tapi percayalah, satu hari nanti kakak akan lihat mereka. Kakak-kakak, saya ada satu contoh, dan banyak sih sebenarnya ada. Tapi satu yang saya mau cerita gini, saya ada anak sekolah minggu dari kecil sama saya, sampai hari ini dia tetap ikut Tuhan, bahkan dia menjadi guru sekolah minggu. Terus dia bilang gini sama saya, Kak Edi, aku mau jadi guru sekolah minggu seperti Kak Edi. Oke. Dari kecil dia sudah ngomong gitu, saya ajak dia, kalau saya pelayanan saya ajak dia, saya ngajar, saya ajak dia, saya jadikan dia asisten. Sampai satu hari dia bilang gini, Kak Edi sama Kak Foni ini jadi guru sekolah minggu mulai kapan ya? Dari sebelum kami menikah, saya bilang itu. Oh ya, kalau gitu aku mau cari pacar deh, pacarku juga biar guru sekolah minggu. Aku mau kawin juga sama guru sekolah minggu. Kakak-kakak bisa lihat, hari ini saya lihat mereka anaknya sudah 2. Suaminya guru sekolah minggu, dan dia juga guru sekolah minggu. Dan Tuhan dengar doanya loh, dari kecil loh dia ngomong gitu. Bayangin, artinya apa? Kita ini menjadi teladan. Benar nggak? Nah, ini ya, berdua ya. Saya ini beberapa kali ke Baturiti, tapi saya nggak pernah tahu ada gereja di Baturiti. Nah, rumah saya di Baturiti loh, saya lahir di Baturiti. Ya, nanti satu hari akan datang ke situ. Kalau saya pulang kampungnya. Next. Lihat, itu loh sekolah minggu.
Kita harus bisa membawa sukacita di sekolah minggu. Bilang sukacita. Jangan dibiarkan anaknya datang ke sekolah minggu dengan cemberut. Karena apa? Karena gurunya cemberut. Karena gurunya membawa semua beban sosialnya, beban emosinya ke sekolah minggu. Jadi, dengan lain kata, untuk melihat seperti itu. Lihat gurunya tersenyum apa ngamuk? Senyum, coba senyum dulu. Nah, yang pakai masker nggak kelihatan senyumnya, buka dong. Aku mau lihat senyumnya. Aku mau lihat senyumnya, ya. Ada senyum, oh senyum semua. Oke. Senyumnya sudah baik. Apakah senyumnya tulus? Nah itu yang pertanyaannya sekarang, benar nggak? Kan ada guru yang datang tuh gini dari rumah udah gitu. Sampai di sekolah minggu datang, disapa, halo kak, shalom, shalom. Nah itu ada gitu. Tapi ada juga guru yang gini, shalom kak, hai, shalom. Nah, ada yang gitu loh. Itu artinya apa? Dia belum beres. Benar nggak? Dia belum beres di rumahnya. Contoh nih, yang kalau belum beres tuh gini aja. Kalau kakak-kakak lapar, nah laparnya setengah hidup, jangan setengah mati deh, laparnya setengah hidup. Sudah lapar, lihat makanan di depan, pada waktu mau makan dipanggil. Yang manggil gembalanya. Sini kamu gitu, jengkel nggak? Kesel nggak? Jawab jujur. Ada Bu Gembala dengerin loh. Nah, jujur. Kesel nggak? Manusiawi kesel. Kalau kalian jawab nggak kesel, bohong. Manusiawi kesel. Tetapi kesel itu harus dibuang jauh-jauh, benar nggak? Supaya guru itu kan teladan. Guru itu membawa spirit. Bagaimana spirit itu tidak akan menular sama anak-anak kalau gurunya sendiri bawa spirit yang aneh-aneh gitu kan. Yang marah di kelas otomatis, saya berani pastikan 1000%. Kalau gurunya nggak beres, pada waktu dia ngajar di kelas, pasti kelasnya tidak bisa diatur. Benar nggak? Contoh simpel, besok mau ngajar, kita sudah tahu jadwalnya dari minggu lalu mau ngajar, tetapi malamnya mau ngajar besok baru kita baca. Hari Minggu apa yang terjadi? Ayo coba jawab, siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa yang tidak fokus? Gurunya nggak fokus. Terus muridnya? Muridnya? Aku kasih hadiah kak. Siapa yang mau jadi guru seperti yang di bis itu? Ada yang mau? Angkat tangan dong, tinggi-tinggi dong. Kalau mau, syaratnya cuma satu. Bersihkan hatimu dulu. Bersihkan hidupmu dulu. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Artinya, apapun yang menjadi beban kita harus dilepaskan dan dibuang. Oke, nanti itu kita bahas selanjutnya. Nah, nih sekarang sekolah minggu yang berpusat pada ini dulu. Betul nggak? Ini dulu nih. Segala rencana pembinaan anak dilakukan oleh guru, terus guru yang tidak mengenal anak-anak didiknya. Ini dulu. Saya dulu begitu, datang ke sekolah minggu, saya ngajar, selesai ngajar saya pulang. Saya nggak peduli dengan anak-anak didik saya. Dengan seiring waktu saya belajar, ternyata kita harus engage sama anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu pada waktu mereka kesulitan, pada waktu mereka kesusahan, mereka tahu di mana mereka harus bertanya. Supaya dia tidak bertanya pada orang yang lain dan membuat dia sesat di jalan. Setuju ya? Jadi guru-guru harus sekarang berpikir, aku sudah tidak lagi menjadi guru sekolah minggu yang berpusat pada guru aja. Sekarang kita harus memperhatikan anak-anak. Ini yang saya sebut reformasi. Kita harus mereformasi diri kita sendiri, sehingga kita bisa merubah cara pandang kita sekarang dalam waktu mengajar. Contoh nih, kalau kakak ngajar dulu kan one way traffic, sekarang harus two way. Dua arah yang
yang atraktif gitu. Kalau dulu anak suka nggak suka, jejelin aja. Tapi sekarang kita harus bisa melihat, kita harus belajar psikologi anak itu berapa lama dia bisa tahan duduk. Kalau anak 2 tahun itu dia bisa duduk manis selama 6 menit. Sekali ngajar 6 menit aja, setelah itu pokoknya 2 kali umurnya ya. Setelah 6 menit kita harus merubah lagi. Yang seperti itu kita harus ingat itu. Supaya kita nggak lagi sekolah minggu ini berpusat pada guru. Tetapi sekolah minggu itu harus berpusat pada anak. Bilang berpusat pada anak. Nah, pembinaannya mulai dari mana? Dari pemahaman yang mendalam siapa anak yang kita ajar. Kita harus tahu dulu namanya anak-anak. Kalau dulu saya nggak peduli siapa anak yang diajar. Tapi kalau sekarang kita tanya namanya siapa, kita bikinin absen siapa, setiap minggu di absen. Kalau nggak datang kita cari tahu kenapa dia nggak datang, apa sakit atau apa, gurunya akhirnya bisa ngecek. Keuntungannya apa kalau berpusat sama anak? Anak akan rindu datang ke sekolah minggu. Jadi nggak lagi nunggu nih, anak hari ini cuma datang 5. Enggak, anak-anak akan merindukan hari minggu di mana gurunya datang ke sekolah minggu. Dan dia bisa bertanya, "Ma, kapan ya sekolah minggu lagi?" Nah, kalau menurut kakak-kakak yang baris 1, baris 2 ini nggak boleh ikut menjawab. Mereka sudah tahu saya di mana. Saya ini ngajar kelas berapa? Yang bisa angkat tangan. Batita. Masa segede gini ngajar batita? Kebayang nggak kalau orang gede gini ngajar batita, tiba-tiba dia jalan, terpleset, jatuh, nimpa anaknya jadi dendeng. Nah, ayo, kelas apa ayo? Kelas besar. Siapa yang kelas besar angkat tangan? Playgroup. Playgroup, oke. Saya ngajar batita. Kak nanti ada dapat hadiah ya Kak ya. Saya ngajar batita. Bagaimana caranya ngajar batita biar bisa dia duduk manis berjam-jam? Wuis. Nah, nanti di sesi kedua saya ajarin kakak-kakak ya bagaimana kita bisa ngajar anak akhirnya tenang. Tetapi sebelum itu saya harus mereformasi dulu, kita harus mereformasi diri kita sendiri supaya kita menjadi guru yang berfokus pada anak. Oke. Ini. Nah, sekolah minggu yang berpusat pada anak. Kenal anakmu, kenali orang tuanya. Kemudian apakah Anda ingat nama anak-anak di kelasmu, nama orang tuanya, kebutuhannya di kelas apa? Kemudian, memahami setiap anak di kelasnya, meneliti keinginan anak, mengevaluasi. Habis itu apa? Membuat desain, membuat kurikulum, melakukan percobaan evaluasi. Jadi semua yang dilakukan itu adalah by design. Kita mendesain, nggak mungkin saya pakai bajunya Pak Bagus. Nggak mungkin, walaupun nama saya sama Edi, nggak mungkin saya pakai baju beliau. Beliau kalau pakai baju saya, dia pakai daster. Saya kalau pakai bajunya dia, saya jadi Tarsan. Iya kan? Apalagi Pak Mudita, nggak semua, dia pada long dress kalau pakai baju saya. Saya pakai bajunya dia ya pasti nggak cocok. Jadi semua harus by design. Katakan by design. Artinya kita harus mendesain kurikulum sekolah minggu kita. Kak, saya nggak punya waktu. Oke, nggak apa-apa. Banyak ada buku kurikulum di luaran yang kalian bisa pakai. Kalian lihat dulu, kalian cek dulu, kalian baca, konsultasikan dengan ibu pendeta atau bapak pendeta, konsultasikan dengan guru sekolah minggu, ketua sekolah minggu. Ini buku bisa dipakai nggak? Kalau bisa, why not? Kami dulu nggak punya buku, tapi karena by design, saya bilang sama istri saya, kita harus punya buku. Kita harus bikin buku pelajaran. Pelajarannya apa? Karena by design, saya akhirnya memperkenalkan logo gereja itu saya kenalin loh. Jadi nanti logonya, logonya GKPB itu harus dikenalkan sama anak-anak. Ini artinya apa?
Ini artinya apa? Kalau enggak, anak kita buta, dia nggak tahu loh. Kalau dia lihat logo itu di jalan, dia cuek aja, oh enggak gitu. Tapi begitu dia lihat logo itu, oh ini gereja saya. Walaupun itu gerejanya ada di Karangasem. Jadi dia tahu itu rumahnya dia. Setuju? Kalau enggak, kita nggak tahu rumah kita di mana. Akhirnya kami bikin buku itu, kami bikin buku 4 seri. Satu seri yang pertama ada pelajaran khusus tentang lambang gereja kami, visi misi gereja kami, tapi itu dibuat global, kemudian disederhanakan ke bahasa anak-anak. Kalau anak-anak kecil ya nggak usah ribet-ribet detail, yang penting dia tahu gambar ini, karena anak-anak tuh akan menyimpan memorinya. All by design, nggak ada yang kebetulan, semua didesain. Saya nggak kebetulan bentuk body saya seperti ini. Kenapa? Tuhan sudah mendesain saya seperti ini. Jadi kalau orang melihat saya, kan dia pertama, orang ini galak, orang ini sangar. Tapi begitu dia kenal, wah orang ini kayak Rinto. Bodinya aja kayak Rembo. Whole pack gitu ya, bukan six pack ya. Kalau Rembo kan six pack gitu. Ini whole pack gitu kan. Ternyata, nah kemudian apa? Kita butuh doa, kita butuh cerita-cerita dalam firman Tuhan. Ambil aja firman Tuhan itu, masukkan dalam kurikulum kalian. Buat itu, kalau belum bisa ya carilah kurikulum yang mendekati, menyesuaikan. Supaya apa? Supaya maju sekolah minggu kita. Supaya dia juga mengenal, minimal dia tahu dia bersekolah minggu di mana, gerejanya dia itu di mana, dia harus tahu itu. Kemudian pembinaan anak yang holistik. Holistik ini artinya apa? Keseluruhan ya, saya nggak usah bahas panjang yang ini. Nah, anak dibina secara menyeluruh meliputi aspek kebutuhan dan perkembangan hidup anak sehari-hari. Kok sampai kebutuhan anak sehari-hari? Ya dong, kalau dia susah di rumahnya, apakah dia bisa pergi ke sekolah minggu? Nggak bisa. Kita harus melihat sisi itu juga, apalagi di masa pandemi ini. Waktu di masa pandemi, saya sempat pergi keliling ke beberapa orang tua murid sekolah minggu kami yang mereka mengalami dia kerja gini, kita lihat ternyata memang sangat menyedihkan. Mereka berhenti bekerja, enggak tahu mesti buat apa. Nah disitulah peran gereja sekarang. Sehingga dia mengerti bahwa ada orang-orang yang masih memperhatikan mereka dan mengasihi mereka. Walaupun enggak bisa kita memperhatikan 100%, tapi minimal ada perhatian dari kita. Kemudian, nah ini, sekolah minggu masa kini itu, cerita tentang Tuhan Yesus itu nomor 1. Kalau enggak, kita kalah loh dengan Doraemon, betul enggak? Anak-anak bilang, wih ada pintu Doraemon, ada kantong Doraemon, wah semualah. Kita kalah dengan dunia media. Tapi kita harus tetap mengajarkan itu bahwa cerita tentang Tuhan Yesus itu yang pertama. Kemudian, pakai cerita Alkitab lebih banyak. Cerita yang ada dalam Alkitab itu kita gali, kita kembangkan. Kemudian apa lagi? Perlu nggak menghafal ayat hafalan? Yang panjang apa yang pendek? Sesuaikan dengan umurnya. Anak umur 3 tahun jangan dikasih yang ayat yang panjang banget. Caranya ngajarin ayat hafalan gimana? Ya nanti kalian bisa ngatur sendiri. Dipenggal di sini, dipenggal di sini. Apalagi kalau ada multimedia gitu kan enak ya. Kita bisa potong di sini, ini aduh banyak cara deh. Kemudian berdoa itu pasti, ada lagu pujian dan seterusnya, oke? Kemudian, nah ini yang hilang sekarang pada diri anak-anak kita, sopan santun, betul nggak? Betul ya? Anak-anak kita yang sekarang sudah kehilangan sopan santun, mereka nggak peduli lagi, nggak respect, kadang panggil nama bapaknya, panggil nama bapaknya, panggil namanya aja nggak Pak gitu kan. Kalau anak saya bilang panggil nama saya gitu, saya bilang kamu sini dulu. Sini loh, kamu harus panggil saya Daddy. Papa, jangan panggil namaku saja. Saya bilang itu, memangnya kamu siapa? Saya bilang gitu. Nah, kita harus ngajarin anak sekolah minggu kita untuk respect. Karena ini yang hilang saat-saat ini yang hilang benar. Nggak cuma kita aja loh, nggak cuma anak-anak loh. Kita juga kadang-kadang gitu kan. Di belakang ngomel sama pendetanya, biasanya kalau depan ngomongnya, halo Bu Pendeta, gitu, Bapak Pendeta,
di belakang, nggak nyebut bapak, nggak nyebut ibu, namanya doang disebut gitu. Yang ketawa itu biasanya ya seperti itu. Ya saya juga kadang-kadang begitu dulu. Tapi sekarang kita harus berubah. Setuju kan saya berubah kan? Ya ini. Kemudian apa lagi? Pentingnya belajar budi ahli dari ahlinya. Kakak-kakak ini ahlinya. Jadi jangan menyesatkan anak-anak. Kalau menyesatkan anak-anak dikasih hadiah loh sama Tuhan. Hadiahnya apa? Kan, dikasih kalung. Nah, kalungnya kalung apa? Batu lagi. Segede apa? Oh, gede banget pokoknya. Jadi belum sempat bernafas sudah gitu ya. Belum sempat bilang tolong gitu, udah hilang gitu. Gede loh. Jadi jangan sampai kita menerima itu ya. Kemudian apa lagi nih? Ajarkan anak-anak budi pekerti, ajarkan anak-anak bermasyarakat, mengajar anak hidup berpadan. Nah ini waktu yang tepat untuk mengajar anak-anak hidup berpadan. Kemudian, nah anak itu kan kritis. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak menjadi warga negara yang baik, belajar, memfilter budaya, mengajarkan anak menaruh iman kepada Tuhan. Ini simple, tapi perlu kita ajarkan, karena kalau enggak, ini akan menjadi sesuatu hambatan buat kita untuk kita melangkah maju. Ya. Nah ini, kita pingin dong anak menjadi seperti Yesus, betul enggak? Apanya? Pertumbuhan fisiknya, terus pertumbuhan rohaninya semua. Kak nanti ini minta aja PowerPoint saya nggak apa-apa. Itu kalau kita berdoa, mau nggak anak-anak kita tuh berdoa seperti itu? Kita harus rajin berdoa juga, supaya apa? Supaya spirit itu menular kepada anak-anak. Kita bilang sama anak-anak, anak-anak kamu harus rajin baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari bangun tidur. Gurunya bangun tidur langsung makan. Gurunya bangun tidur langsung kemana? Buka HP. Gurunya bangun tidur ke dapur. Kalau nggak ke dapur kan nggak makan Kak. Ya bangunnya lebih awal dong. Saya setiap hari itu bangun jam 5 loh. Kalau saya nggak jam 5 bangun tuh alarm saya tuh tak bikin gini. Jam 5. Habis itu jam 6, jam 7. Nah habis itu nanti alarm yang di sebelahnya tempat tidur itu saya setel jam 5.30. Jadi kalau yang jam 5 ini iseng tangan saya matiin gitu, ada alarm yang jauh yang di depannya TV bunyi, jadi mau nggak mau saya harus bangun, harus matiin ke situ. Kemudian apa? Saat teduh sama Tuhan. Nggak usah lama-lama, 5 menit dulu deh, kita belajar 5 menit dulu. Lama-lama kan, kok kurang ya 5 menit, tambah 10 menit. Lama-lama kok kurang ya? Lama-lama jadi sejam. Saya minimal kalau pagi baca firman Tuhan tuh kira-kira 30-40 menit. Baca, kemudian direnungkan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan bicara loh di situ. Bukan terus saya dengar suaranya Tuhan, Edi kamu harus gini, enggak. Tuhan berbicara lewat firman yang saya dapat setiap hari. Jadi ayo kakak-kakak, kalau kakak-kakak punya grup sekolah minggu, itu enak tuh. Setiap pagi alarm bunyiin, jangan lupa baca firman Tuhan. Ingatin mereka semua. Ini dia, kalau kita mau anak kita menjadi lebih. Nah, panggilan Tuhan untuk melayani anak-anak. Saya ini volunteer di Taruna Siaga Bencana Indonesia. Partner saya yang di sebelah ini, BPBD ini. Partner saya kalau saya kerja di lapangan. Dalam setiap kesempatan saya ketemu sama anak-anak, saya pasti sharing good news. Whatever the cost. Saya pasti sharing good news sama mereka. Walaupun saya tidak menyebut nama Tuhan Yesus gitu, saya nyebutnya Tuhan aja. Dan mereka tahu saya orang Kristen, berarti kan mereka tahu dong Tuhannya orang Kristen siapa. Kan gitu, nggak perlu kita frontal. Oh kamu harus terima Tuhan Yesus, enggak. Saya ketemu mereka setiap hari. Coba lihat, itu hari ketiga saya ketemu mereka. Hari ketiga saya ketemu mereka, saya duduk loh di sana sendiri, tiba-tiba dia datang, Kak Edi, sini dong cerita lagi. Saya bercerita loh, di depan saya itu ada 10 anak, saya bercerita. Karena itu kebetulan dekat danau, saya cerita itu tentang Tuhan Yesus itu loh.
Tuhan Yesus yang meredakan badai itu, kan ada airnya di situ. Dan kebetulan waktu itu air Danau Tamblingan lagi naik tinggi. Pas kan ceritanya mereka mengungsi. Tamblingan itu kan yang masuk di Munduk itu. Nah itu ada pura kecil tengah jalan, itu kan lagi naik airnya. Nah saya pas di situ, saya ceritakan tentang itu sama anak-anak. 3 kali saya ke situ, Kak cerita lagi dong Kak, cerita lagi dong. Saya nggak bawa apa-apa loh, saya cuma bawa cerita. Hari ketiga saya baru ke situ, saya kasih mereka hadiah. Bawain yang bisa jawab, kasih hadiah. Bisa jawab, kasih hadiah. Dan saya tahu, firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Satu hari nanti, dia pasti akan ingat cerita saya. Kapan? Ya kapan-kapan. Siapa yang akan yang menumbuhkan? Ya pasti ada orang lain. Siapa yang akan menuai? Kalau Tuhan izinkan saya yang menuai, puji Tuhan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Satu hari Kak, ini saya waktu itu nangis Kak. Saya sering cerita ini. Saya disuruh sama Tuhan tuh ngajar batita itu saya nangis loh. Tuhan kok saya ngajar batita? Saya mau ngomong apa? Saya nggak bisa ngomong dah, saya coba lah. Kakak tahu dong kalau ngajar batita, yang ngelihat kita siapa? Orang tuanya ngelihat, Kak Edi lucu. Kan saya harus bergerak dong, kalau cerita kan nggak mungkin diam kan. Saya cerita. Nah akhirnya karena saya kekurangan guru bantu, saya minta sama orang tua. Ini sebenarnya akalnya kita aja. Tuhan kasih hikmat. Orang tua kita jadikan guru pembantu di kelas. Jadi asisten guru. Jadi kalau di kelas saya itu waktu itu ada 28 anak batita, saya punya 28 asisten di dalam kelas. Mau nggak mau, ini guru. Kemudian ini orang tuanya, ada suster, ya kan? Nggak pedulilah dia mau agama apa, saya nggak peduli. Dia harus jadi asisten saya. Waktu masuk kelas saya udah bikin perjanjian dulu dong, deal dong. Kalau masuk kelasnya Kak Edi, kalian udah langsung jadi asistennya Kak Edi. Titik. Saya ngajar. Mau nggak mau, karena mereka jadi asisten, mereka nggak boleh ngobrol sendiri dong. Dia ngelihat saya terus ini. Nah, kalau saya bilang, ayo kita naik perahu, goyang semua. Anaknya nggak mau goyang, digoyangin sama susternya. Dia ikut goyang kan. Terima Tuhan, angkat tangan. Nggak ada yang mau, angkat tangan, susternya angkat tangan. Ikut angkat tangan, anaknya ikut, susternya ikut angkat tangan. Saya nggak tahu loh, kalau ada satu suster terima Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya ngajarin batita gini apa hasilnya gitu. Satu kali karena rumah saya dekat dengan gereja, yang tugas membaptis itu nggak datang. Sayalah dimintain tugas. Bapak baptis ya hari ini gini kan rumah Bapak dekat gini-gini. Oh ya boleh nggak apa-apa, saya datang baptis. Orang pertama yang turun ke air bilang ini, Kak Edi ingat saya nggak? Saya kaget loh. Manggilnya Kak Edi. Kalau manggil Kak Edi berarti dia itu orang yang pernah ke sekolah minggu dan duduk di sekolah minggu saya lama. Terus dia bilang, saya susternya si ini. Oh anaknya sekarang sudah kelas 3, berarti sudah ada jarak 6 tahun loh. Bayangin, waktu anaknya umur 3 tahun, dia bertobat terima Tuhan, tapi dia tidak dibaptis nggak apa-apa, Tuhan izinkan saya yang membaptis. Dia cerita, saya langsung bilang, Tuhan terima kasih, berarti ayat yang tadi itu loh, apa yang kita kerjakan itu nggak sia-sia. Ada hasilnya cuma kita nggak tahu. Karena bukan kita yang nanam, kita yang nyiangin, bukan berarti kita yang harus nanam, apa kita harus metik gitu, enggak. Ternyata yang ngasih pertumbuhan orang lain, yang metik orang lain, kita harus sadar itu. Tapi sejak hari itu saya bilang sama gini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak akan komplain lagi, saya akan tetap ngajar batita. Jadi sampai hari ini aku tetap ngajar batita. Makanya ya rada-rada lucu gini. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong alat peraga ya kita ini alat peraga yang Tuhan sudah buat gitu loh. Nah itu panggilan Tuhan untuk kita melayani anak-anak. Roma 10, 14 ayat 15. Bagaimana mereka tahu kalau nggak ada yang ngomongin mereka gitu kan? Bagaimana mereka itu apa? Coba kita baca tuh yang 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitahunya?
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak? Guru sekolah minggu kalau nggak mau ngomong, mana mungkin mereka tahu. Guru sekolah minggu kalau nggak mau ngutus, bagaimana mereka nggak mau diutus, gimana mereka bisa dengar nama Tuhan Yesus? Nggak bisa, jadi kita harus lihat ini dulu. Kita harus siap. Siap? Siap jadi berkat buat anak-anak? Yakin? Yakin? Masih ada kesempatan untuk berubah sebelum jam-jam ini berjalan. Karena habis ini saya akan tantang kakak-kakak untuk buat komitmen sama Tuhan. Nggak sama saya loh, nggak sama Bu Pendeta, nggak sama Pak Bagus, tapi kalian harus buat komitmen sama Tuhan sendiri. Oke? Kemudian, nah, failing to prepare artinya prepare to fail. Sebelum kalian mengajar, siapkan dulu dong. Kenali rentang usia anak di kelasmu. Ya kalian ngajar batita ngomongnya setinggi langit. Anak-anak gak ngerti dia apa yang diomongin gurunya. Habis itu persiapkan semuanya dengan perlu persiapan. Bila perlu ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, saya pingin dong waktu saya ngajar ini, saya mengalami firman Tuhan ini biar lebih dalam Tuhan tunjukkan sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Sepanjang minggu kita doakan. Apa yang terbaik untuk anak-anak? Kalau saya ngajar, ini PowerPoint ini saya udah siapin kira-kira sebulanan loh. Setiap hari saya lihat, Tuhan bicara apa hari ini? Apakah harus ada yang saya rubah? Saya waktu Pak Dedi telepon saya, ada PowerPoint-nya? Ada. Sudah selesai? Belum, saya bilang. Lagi persiapan, lagi tak perbaikin terus. Karena setiap hari ada hal baru yang Tuhan tunjukkan pada saat saya pelayanan, wah ada ini, saya masukkan lagi. Wah ada ini, saya masukkan lagi. Kemudian apa? Pikirkan aktivitas yang beragam. Dengan kelas kecil, batita dan balita kita harus mempunyai aktivitas. Di mana nyari aktivitasnya? Kan Kak, saya udah umur saya 60. Terus kalau umur 60 nggak bisa bikin aktivitas? Bisa. Caranya gimana? Cari guru yang muda. Tolong dong printin, cariin tentang Yunus. Bisa kan? Tolong dong temennya yang pinter IT. Kalau nggak bisa, temennya cari orang gereja, sekretariat gereja bilang, aku mau ngajar sekolah minggu bulan depan tentang ini. Tolong dong diprintin ini. Printin 1 lembar aja, sisanya kita fotokopi. Banyak kok yang gratis-gratis yang bisa diunduh untuk kita ngajar sekolah minggu. Bahkan sangat sederhana, enggak harus beli. Pakai bahan yang di sekeliling kita. Yang ada di sebelah-sebelah kita, di mana tuh pakai aja. Enggak usah takut untuk harus pakai barang baru, enggak. Kemudian, nah hargai kehadiran setiap anak. Jadi kita harus menghargai kehadiran setiap anak. Dengan apa? Welcome mereka. Saya kasih ilustrasi gini Kak. Kalau ada anak yang datang, pakaiannya rapi, rambutnya rapi, baunya wangi, gurunya peluk nggak? Peluk kan? Dulu, sekarang kan nggak boleh. Dulu dipeluk nggak? Oh, wah ini. Bagaimana kalau hari itu datang yang anaknya datang bawa angka 11? Angka 11 itu yang keluar hijau dari sini itu. Apakah masih tetap dipeluk? Ambil tisu dulu, ini habis itu peluknya jarak jauh gitu kan. Itu loh guru sekolah minggu tidak boleh membeda-bedakan. Harus siapkan itu, oke? Hargai setiap anak, kemudian atur ruangan. Yang terakhir nih apa nih? Kalau ada musik, gunakan musik. Perhatikan kurikulum, berdoa, membangun hubungan dengan siapa? Dengan teman sekolah minggu, saling ngobrol. Kan sudah ada perkumpulan sekolah minggunya, ngobrol dong dengan yang di barat, yang di timur. Punya teman guru sekolah minggu di tempat lain, kenalan sama mereka. Punya teman yang di mana lagi gitu, kenalan sama mereka. Saya punya teman banyak loh, guru sekolah minggu dari Aceh juga saya punya. Kita sering chat-chatan, SMS-an, kadang-kadang ber-WA ria. Apalagi udah deket Natal tuh, Kak, aku mau buat drama Natalnya apa ya? Saya bilang, aku punya nih skitnya, aku punya tracknya, tak copyin dia, saya kirim tracknya.
Ini pakai aja, kita pakai ini. Jadi kita bisa saling memperkaya kasanah sekolah minggu kita dengan kita menjalin hubungan dengan teman-teman yang lain. Kemudian itu anak loh Kak. Lagi ngapain anak itu kira-kira kalau menurut kakak? Lagi ngapain itu? Mendengarkan siapa yang bercerita? Siapa gurunya? Bukan saya. Itu saya pergi waktu itu ke Alor, di atas gunung ada SD kecil, saya pergi ke situ dengan istri saya berdua. Kemudian kami sharing di situ, ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolahnya. Kemudian saya bilang sama istri saya, kamu yang bercerita. Enggak lah, kamu aja enggak, kamu yang bercerita sekarang. Saya kan udah tadi banyak, saya bilang gitu. Dan dia bercerita, saya udah ajarin nih, kamu ceritanya gini, pakai boneka ini, pakai ini. Nah, anak-anak dengernya tuh kayak gitu loh. Oh, yang paling depan ini yang paling seru ini. Gitu. Nah gitu loh, jadi kalau kakak jadi guru sekolah minggu, kalau kayak udah benar-benar persiapannya udah mateng, ini yang terjadi di kelasmu Kak. Amin? Ini yang terjadi di kelasmu. Kalau kakak nggak siap-siap ya, bersiap-siaplah untuk menerima huru hara di kelas itu. Anak yang sana lompat-lompat, anak yang sini teriak-teriak. Karena apa? Kembali suasana hati guru. Gurunya hatinya dak-dik-duk-der, anaknya dak-dik-duk-dor, gitu, pecahnya di anak-anak. Nah, ini dia, Kak. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, komitmen. Menjalin hubungan. Menjalin hubungan ini dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, ingat Marta dan Maria? Ingat cerita Marta dan Maria? Siapa yang duduk di kaki Yesus? Satunya ngapain? Sibuk, boleh kita sibuk. Boleh kita sibuk. Tetapi kita harus tetap meluangkan waktu duduk manis di kaki Tuhan. Itu tugas guru sekolah minggu, nggak boleh enggak. Kemudian, ini apa nih yang ketiga? Siap sedia ini artinya apa? Dalam waktu kita mau mengajar, kita harus persiapkan semuanya dengan baik. Sedianya apa? Kita sediakan sesuatu yang kita butuhkan untuk membackup apa yang kita ajarkan. Contohnya alat peraganya, terus permainannya, terus aktivitasnya. Yang terakhir, fleksibel itu artinya kalau kita bercerita sama anak-anak bilang, Kak istirahat dulu 5 menit ya, gitu. Ya udah, ajak anak-anak istirahat 5 menit, nggak apa-apa, habis itu mulai lagi. Kita harus fleksibel, jangan strict, kaku gitu, kayak guru kita zaman dulu gitu, zaman dodol gitu. Guru kita kan kaku-kaku semua kan, kita enggak, kita harus fleksibel dan kita luas. Yang terakhir nih, ini perubahan sekolah minggu yang kita harapkan bersama. Ini terus diulang tentang apa nih? Kasihilah, terus kasihilah. Jadi kita harus punya kasih pada waktu kita melayani. Ini saya nggak baca ya Kak, nanti Kakak minta PowerPoint-nya di sana, nggak apa-apa. Nah, things to remember, transformer, sebagai orang yang membuat perubahan. Ini hal-hal yang kita harus ingat nih Kak. Yang pertama, kita tidak sendiri, betul ya? Tugas kita apa nih? Untuk, jangan pernah bekerja banyak di antara kita di sini nggak ada. Di tempat lain banyak ada orang yang jadi superwoman, superman. Dia pikir dia bisa kerja sendiri. Enggak. Saya hari ini pun nggak bisa sendiri. Ada adik saya tuh Kak Hana. Pernah tahu nggak kalau Kak Hana itu adik saya? Nah, bingung kan? Adik dari mana? Tanya aja sama Kak Hana. Beda kan? Beda ya? Dia lebih putih, saya lebih hitam, gitu aja bedanya. Apa lagi itu? Temukan, apa tuh? Karunia, passion. Kita harus menemukan apa passion yang kita punya. Kemudian lanjut lagi apa nih? Pakai. Nah, terus ini apa? Nah, terus tetapi orang yang mendapat apa?
Kita kalau kita benar-benar bergantung sama Tuhan, kita always ada kekuatan baru. Amin. Kita selalu punya kekuatan baru. Secapek-capeknya kita, kalau kita dekat sama Tuhan, begitu mendengar sekolah minggu, langsung kebakar hatinya. Ayo jalan gitu. Ini benar-benar yang terakhir. Kita harus mengajar seperti Yesus ngajarnya apa? Simple banget. Terus apa? Mengenali pendengarnya, artinya kita harus tahu anak-anak kita, umurnya apa. Nah kita harus tahu dong, anak kita ini kan punya gaya belajar. Ada apa gaya belajar, ayo? Auditori, apa lagi? Siapa yang bisa jawab? Visual lagi? Udah tadi, visual lagi satu. Satu lagi saya bisa jawab, ayo, dapat hadiah nih. Visual. Auditori, satu lagi yang ada gerak-gerak gini loh. Ki. Apa? Karena ingat ya, karena ada 1, 2, 3 orang dapat hadiah, nanti aku pilihin hadiahnya. Jadi kita harus kenali pendengaran kita, peka terhadap situasi dan menjadi contoh. Nah teladan ini loh yang penting. Jadi sebagai guru kita memberi teladan. Kalau kita nggak bisa memberi teladan ya sudah repot sekolah minggu kita. Kita bukan transformer, jadi kita ini harus menjadi teladan. Nah, yang terakhir, jangan lupa, kita perlu ada evaluasi. Evaluasi itu untuk melihat. Saya sering bilang sama guru-guru saya, tolong dong, kalau aku lagi pas ngajar, duduk sana, kamu lihat ini kriteria yang aku mau, tolong checklistin ini. Checklist ini, aku sudah buat ini atau belum waktu aku ngajar. Jadi, saya minta teman-teman saya untuk mengevaluasi saya. Bagaimana cara saya mengajar? Apakah kira-kira sudah sesuai dengan pendengar saya? Jadi saya selalu mengadakan evaluasi dengan teman-teman. Ya begitu juga kita harus mengadakan evaluasi. Dan kita kalau mengajar itu, kita harus melihat sesuatu, apa kita harus pakai alat peraga. Alat peraganya apa? Banyak alat peraga yang kita bisa pakai. Saya kasih satu contoh aja. Nih, kita bisa pakai pensil. Kita mau cerita tentang apa? Nih, Amsal 27 ayat, besi menajamkan besi, yang orang menajamkan. Inilah nanti ceritanya gimana itu ada di situ. Kemudian ini, lanjut, ini yang paling saya suka. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan. Ini paling simpel, bawa aja, pasta gigi, tuh anak-anak ngeluarin. Seneng dong anak-anak ngeluarin pasta gigi. Seneng kan? Paling seneng, nggak udah keluarin semua, keluarin. Habis itu bilang, coba tolong masukkan. Bingung kan dia? Masukin gimana caranya masuk? Nah, kita ngomong, jadi adik harus tahu, sama seperti pasta gigi ini, gampang sekali keluarnya. Sama dengan mulut kita gampang sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kita mau menarik kata-kata itu masuk lagi ke dalam mulut kita supaya nggak terucap, sudah nggak bisa. Benar nggak? Nah yang kayak gitu-gitu loh, yang mesti dipikirkan simple. Nah carilah orang, kakak kan punya grup sekolah minggu, carilah satu orang yang memang khusus urusin yang begini-begini. Kalau saya di sekolah minggu saya punya khusus orang kreatif. Jadi ada 2-3 orang termasuk saya, jadi kadang-kadang mereka ngajar, nih kamu ngajar pakai ini nanti, kan ceritanya minggu depan tentang ini alat peraganya ini, PowerPoint-nya ini, nah, nanti saya kasih tunjuk Kak, ada beberapa PowerPoint yang lucu-lucu Kak. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini banyak ada contohnya di situ. Sekarang taruh semua alat tulisnya, taruh handphonenya di sebelah, taruh semua buku-bukunya, pejamkan matamu. Saya nggak akan ulang 2 kali, tapi saya cuma mau bilang gini, apakah hatimu sungguh-sungguh 100% buat Tuhan? Coba direnungkan. Apabila di hatimu masih ada ganjalan, apapun itu ganjalannya, serahkan itu sama Tuhan semuanya. Bertobat hari ini, berbalik ke jalan Tuhan.
apapun, karena itu akan mengganggu pelayananmu. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah mikir, oh, aku nanti malu, enggak. Kalau itu kamu orangnya, kamu mau dibebaskan Tuhan hari ini, angkat tanganmu berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi, nanti kakak-kakak di sini akan berdoa buat kalian. Saya kasih waktu 1 menit untuk kalian berdoa. Ya, itu kalian yang mau hidupnya dirubahkan sama Tuhan. Buang semua hal-hal yang mengganggu kalian, yang bisa menghambat pelayananmu di anak-anak. Sekarang berdoalah kalian sendiri. Bilang sama Tuhan ini, Tuhan ampuni saya. Saya mau dilepaskan hari ini Tuhan dari segala akar pahit yang ada dalam hidup saya. Saya mau dilepaskan dari keterikatan saya dengan hal-hal duniawi Tuhan. Saya mau dilepaskan dari keterikatan saya tentang segala sesuatu yang mengganggu pemikiran saya Tuhan. Kalau saya mengajar sekolah minggu, Tuhan menolong saya. Tuhan menyucikan, menguduskan hidup saya. Dan hidup saya tidak akan sama lagi. Saya menjadi ciptaan yang baru dan siap melayani Engkau dengan segenap tubuh, jiwa, dan hati kami. Melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan terima kasih kesempatan pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami passion yang baru. Tuhan memberikan kami gairah yang baru dalam kami melayani anak-anak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja selanjutnya dalam hidup mereka, Engkau yang mengingatkan mereka. Roh Kudus, jadilah sahabat mereka, jadi teman mereka. Pimpin teman-teman saya di tempat ini Tuhan, kemanapun mereka pergi atau apapun yang akan mereka lakukan, Tuhan yang pimpin mereka. Pada saat mereka mengajar, Tuhan yang tolong mereka dan mampukan mereka Tuhan. Mereka pasti bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya simpulkan tadi sedikit apa yang disampaikan Kak Edi, yaitu kena banget ke saya. Itu sebuah pertanyaan, adakah kita bisa membuat murid kita tersenyum dan kangen dengan sekolah minggu kita? Intinya begitu ya. Betul Kak. Nah itu benar-benar menohok saya. Saya bertanya apakah sekian murid saya itu merindukan saya atau merindukan Tuhan di setiap hari Minggu. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan untuk sesi tadi atau butuh penjelasan lebih atau butuh dijelaskan sedikit lagi. Saya kasih 2 orang untuk bertanya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk materinya Kak Edi. Ini mungkin hanya sekedar sharing. Ya. Kalau tadi sepintas terlihat bahwa untuk anak-anak sekolah minggu itu kelasnya sudah terpisah-pisah. Nah kebetulan kami di Mandung itu karena baru dan masih terbatas jumlah guru sekolah minggunya, kelasnya itu masih satu antara yang kelas PAUD sama kelas 6. Nah adakah trik atau kiat bagaimana kira-kira bisa ketika mengajar itu bisa pengajarannya itu bisa dicapai oleh semua gitu. Anak gitu. Adakah trik-trik yang selama ini Kak Edi punya? Ada nanti di sesi kedua. Oh. Ya, ada di sesi kedua Ibu. Oke. Jadi kakak. Ada Kak, di sesi kedua nanti saya akan jelaskan lebih banyak karena itu butuh praktek sebenarnya. Jadi nanti kakak-kakak akan praktek juga. Ada satu lagi, penanya lagi? Terima kasih buat kesempatannya. Kak Edi, saya mau tanya. Selama ini kan kita, kalau di sini kan sudah berbagi kelas ya, dari kecil sampai remaja. Biasanya kan guru masing-masing kelas itu sudah menangani sendiri. Nah, kebetulan nanti kami akan mengadakan kenaikan kelas. Tentunya digabung kan, terus ceritanya itu, maksud saya bagaimana caranya bercerita tentang anak-anak, kan tentunya sudah berbeda-beda kelas ini. Biasanya kita contohnya saya hanya di kelas besar saja. Nah besok ini saya akan bercerita dari anak kecil sampai kelas remaja. Saya persiapan sudah
dari minggu lalu, dari yang diberikan, tema diberikan buat saya, cuma saya masih bingung. Lah gimana ya caranya, maksudnya untuk supaya saya bisa nyambung ke anak kecil, supaya bisa ke kelas remaja juga dapat, ke kelas besar. Caranya itu untuk menyampaikan itu gimana? Adakah seperti tadi trik-trik yang gini? Ada nanti di sesi kedua, Bu. Oke. Sesi kedua, Kak, saya jelaskan semua, Kak. Ini sebenarnya Pasti. pertanyaannya temanya sama ya. Jadi mungkin Pasti. kegelisahan terbesar di gereja kita atau di jemaat-jemaat ini, terutama jemaat-jemaat yang masih kecil itu adalah bagaimana gabungan kelas ya. Ya. Mau dibagi orangnya jumlahnya sedikit, tenaganya kurang, itu kayaknya udah terpendam banget. Jadi itu pertanyaan yang keluar. Terus ada pertanyaan lainnya? Ya, tadi kan ada guru mengajar kitab firman Tuhan dan juga ada kitab lain yang saya mau tanyakan tuh, kitab lain itu seperti apa? Cerita lain. Tadi cerita Cerita lain. Tadi saya baca kitab lain ya. Cerita lain. Oh, oke. Nah, dalam hal ini cerita lain maksudnya itu seperti apa, Pak? Apa kejadian yang terbaru atau apa seperti apa? Contoh nih, Kak. Iya. Kita kan banyak punya cerita dongeng. Bisa aja, kenapa enggak? Mungkin yang dimaksud Kak Edi adalah cerita-cerita lainnya, cerita-cerita bijak lain begini. lainnya ya. Cerita lain itu contohnya itu saya pernah baca buku tentang, ini buku cerita anak-anak. Bunny and the Carrot. Bunny and the Carrot. Jadi ceritanya tentang seekor kelinci, dia itu punya kebun wortel. Pada waktu dia panen, dia ambil panen wortelnya, waktu dia jalan, tiba-tiba datang temannya ayam. Ayamnya bilang, boleh nggak aku minta wortelmu satu? Kasih sama Bani, oh boleh, enggak apa-apa gitu. Itu datang temannya, siapa lagi, ada ayam, terus ada kucing atau apa lagi saya lupa tuh, ada babi, dia minta semua sampai akhirnya yang di tangannya dia ini nggak ada karena dikasih sama dia. Dia kan memberi tuh. Ini cerita umum. Terus dia pulanglah dengan tangan hampa sampai di rumah dia bilang, ya saya mau bikin sup wortel nggak jadi. 10 menit kemudian bel rumahnya berbunyi, ting tong. Teman-teman yang dikasih tadi itu datang. Yang satu dia bikin kue dari wortel carrot cake, satunya bikin sup, satunya bikin apa. Datang mereka akhirnya makan bersama-sama. Ini kan cerita budi pekerti sebenarnya. Bisa nggak kita pakai dengan disambungkan dengan Ayat cerita itu? Alkitab Bisa, memberi. Ya. bisa. Itu saya pakai cerita Natal loh waktu itu. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan hidupnya buat kita semua. In return dia datang kembali untuk menyelamatkan kita. Banyak Kak cerita-cerita, nanti saya cari di laptop saya. Cerita itu bukan cerita rakyat, itu cerita umum. Bisa aja. Oh bisa. Kalau cerita Malin Kundang bisa, tetapi kita harus lebih lebih selektif memilihnya. Karena kan Malin Kundang jadi batu. Oh, mungkin dong Tuhan bilang kamu jadi batu. Oh mungkin kita harus menghindari mitos juga. Kalau di Kita dalamnya harus mengandung selektif lah, mitos, selektif. Cerita Hansel and Gretel itu bisa dipakai. Hansel and Gretel itu kan dia dibuang gitu kan, habis itu masuk ke rumahnya nenek sihir itu, nah gimana dia melakukan. Cerita-cerita itu bisa, tapi nanti kita atur jalur ceritanya. Banyak Kak, nanti saya kasih contoh Kak, ada contohnya, di situ nggak ada, ntar saya lihat di laptop saya. Kalau ada, saya kasih kakak, saya ajarin kakak, nanti kakak boleh pakai. Banyak Kak ceritanya itu. Nah dong, itu kan juga dongeng cerita itu. Cerita yang saya bawa itu kan juga cerita dongeng, jadi nggak mungkin ada cerita anak-anak itu kan sederhana Kak. Yang membuat ruwet itu sebenarnya kan orang dewasa. Ya kan? Kita yang mikirnya ruwet-ruwet sekali gitu. Banyak guru mikir, aduh ini susah ini enggak. Benernya kalau saya pribadi, kalau saya melihat cerita ini waktu saya baca, wih cerita ini bagus loh. Saya langsung pinjem bukunya, saya langsung bikin cerita firman Tuhan dengan cerita ini. Contoh nih, ada cerita tentang perjalanan seorang anak menuju tanah perjanjian, padahal tanah perjanjian yang dimaksud tuh nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Saya ambil ceritanya dia,
saya lihat ini bahwa kita dalam perjalanan mengikut Tuhan tuh akan menemui hambatan. Hambatannya apa? Yang seperti disebutin itu saya sebutin satu-satu. Nanti itu yang kita ambil. Kita harus selektif Kak intinya. Kita pakai cerita yang lain itu, apalagi cerita itu dikenal sama anak-anak. Akan lebih mudah dia menginterpretasikan. Sama-sama Kak, nanti saya tunjukin dah contohnya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kak Edi, saya ingin bertanya kepada Kak Edi. Seingat saya dulu kita waktu pembekalan oleh Pak Pendeta Heri dengan tema menjadi pelayan anak yang kuat. Di situ ada hal yang sangat menarik yang pernah kita dengar dari Pak Pendeta tentang bagaimana cara membangun komunikasi rohani dengan anak. Sepengalaman saya mengajar guru sekolah minggu di Jemaat Immanuel Piling, saya punya metode komunikatif, interaktif, dan responsif. Nah, ketiga metode ini saya terapkan karena kalau anak-anak itu diajar secara monoton, mereka pasti bosan. Betul. Jadi saya paling suka sekali itu bertanya, memberikan pertanyaan, dan mereka menjawab, merespon. Nah, satu hal yang penting di sini, kadang kalau kita melihat konsentrasi anak-anak itu kan berbeda-beda, mungkin sesuai dengan kelasnya. Nah, ketika dengan umur, Bu? Ya, secara umur. Ketika kita mengajar sesuatu tanpa kita melihat bahwa anak-anak itu sebetulnya ingin apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan, yang akan dia lakukan. Cuman kadang kita selaku guru sekolah minggu terbawa emosi. Ada emosional yang timbul, mungkin karena tadi Pak Edi bilang ada yang belum beres, mungkin dari rumah kita banyak masalah dan tidak fokus dalam pengajaran. Nah, ketika kita bercerita kepada anak kadang ceplos. Dan anak-anak itu kadang menangkapnya itu mereka langsung kaget. Dan ada banyak-banyak pertanyaan yang kritis yang dari anak-anak ke kita guru sekolah minggu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara yang tepat membangun komunikasi rohani dengan anak-anak dalam ketika mengajar, ketika kita guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak, dan mungkin hal-hal yang positif yang bisa membangun persekutuan dengan anak-anak. Terima kasih. Sebenarnya kalau membangun hubungan dengan anak-anak itu kita sudah mulai pada saat kita mempersiapkan segala sesuatunya, Bu. Kak, makanya tadi kan ada saya sebutkan di situ bahwa kita itu harus mengenal anak-anak kita pertama. Dan kita harus juga mendoakan mereka, betul? Jadi otomatis pada waktu kita mendoakan mereka, spirit mereka itu sudah nurut sama spiritnya kita. Contoh nih, saya tahu di kelas saya itu ada anak satu yang tidak bisa diam. Jadi kayak bekel gitu, apalagi anak umur 3 tahun ya. Kalau bisa jadi kitiran di kelas itu. Saya tahu dia itu. Saya langsung akan ambil doa, waktu khusus untuk anak ini. Saya tahu namanya. Saya sebut namanya dia, saya bilang, Tuhan saya mau anak ini besok tertib. Saya ikat rohnya supaya dia tertib. Kalau itu kita sebutkan, Bu, itu kan ada spirit peperangan yang akan, ya maksudnya gimana ya? Spirit itu kan sangat bisa dirasakan oleh anak-anak. Makanya kalau spirit gurunya, seperti yang Kak bilang tadi, spirit gurunya nggak beres, waktu ngajar pun kan kerasa anak-anak nih. Nah itu Bu, Kak kita harus tahu anak ini kebutuhannya apa, tadi sudah dijelaskan, kemudian kita doakan dia. Setelah kita doakan, pada waktu kita mengajar, kalau Kakak ingat tadi saya bilang, kita harus pakai bahasa yang levelnya sama dengan dia. Kalau level bahasa yang dipakai sudah sama dengan dia, otomatis dia akan lihat sama kita. Itu pertama. Kedua, tadi saya juga sampaikan bahwa kita harus two-way traffic, nggak boleh one way. Guru zaman dulu one way traffic, banyak sekali yang one way traffic. Ada nggak yang two way traffic? Banyak juga guru yang two way traffic, tetapi mereka masih two way trafficnya masih antara iya dan tidak, ada yang jalanin sungguh-sungguh, ada yang kalau ingat aja, ada yang enggak. Nah tapi sekarang, ayo kita sama-sama belajar, harus two way traffic. Kalau sudah two way traffic ini terjalin, komunikasi kita dengan anak-anak baik secara verbal atau secara rohani pasti akan terjalin dengan sendirinya. Itu nggak akan tiba-tiba datang, saya ngajar hari ini, komunikasi verbal saya bisa jalan, tapi komunikasi rohani saya dengan anak ini belum tentu. Karena dia masih pikir, kamu siapa?
Apalagi terus murid itu baru masuk di kelas kita. Kamu siapa? Apa yang kamu buat untuk saya gitu kan. Tapi begitu kita two-way traffic, dekat sama anak-anak, semua anak-anak akan bisa bercerita. Anak yang saya ajar waktu itu umur 3 tahun, dia bisa bilang gini sama saya, Kak Edi, kemarin di rumah papa buang piring. Kalau menurut kakak-kakak itu apa artinya? Buat dia mungkin kita bisa berasumsi, bapaknya buang piring di tong sampah. Kan? Tapi saya udah nangkep, oh ini berarti bertengkar. Kok bisa dia cerita sama saya? Berarti sudah ada koneksi nih, udah ada connection. Jadi istilahnya channel radio saya sama channelnya dia udah sama. Udah sampai nih, udah klik. Misalkan channel saya 9,8, dia 9,8 juga. Sampai kalau channel kita belum sampai, anak-anak itu mungkin masih akan bimbang cerita sama saya, sama gurunya. Ada satu contoh lagi yang kecil. Anak ini umur 2 tahun. Saya waktu itu ngajar penciptaan tentang buah-buahan. Nah, saya berpikir ngajarin anak buah-buahan itu gimana ya? Saya bawalah buah ke kelas. Saya bawa buah mangga, saya bawa buah nanas, saya bawa buah watermelon itu apa? Semangka, saya bawa pisang yang seadanya di rumah saya bawa. Kemudian saya mulai bercerita tentang Tuhan menciptakan ini sambil nyanyilah, kan ada lagunya tuh. Siapa buat buah, saya tidak siapa buat semangka, terus berat gitu. Saya pikir selesai sampai di situ. Kebetulan ada satu anak ini, dia bawa pineapple itu apa, nanas. Dia bawa nanas, taruh kepalanya, dia nari-nari. Nah, akhirnya saya suruh dia nari ke depan, ayo kamu nari ya sambil nari. Siapa buat apel sambil goyang-goyangin, dia goyang-goyang loh. Itu anak umur 3 tahun. Sekarang anak itu sudah kelas 6 SD. Kan COVID nggak pernah ketemu, nggak pernah sekolah minggu. Bulan lalu saya ketemu sama ibunya. Ibunya bilang ini, Kak Edi masih ingat anak saya nggak itu? Yang mana ya Bu? Anak yang saya ajar kan banyak Bu, disebutin anaknya ini namanya. Oh ya, saya ingat. Anaknya ibu waktu itu kan pegang pineapple kan? Iya betul, ditunjukin videonya. Terus dia bilang ini, Kak Edi tahu nggak? Setiap ketemu pineapple, dia cerita tentang penciptaan sama saya. Dia cerita tentang pineapple itu sama, Mama tahu nggak? Waktu pineapple ini, aku yang bawa pineapple nari-nari gini di depan kelas gitu. Jadi itu diingat sama dia. Itu artinya apa? Kita mengajar anak-anak itu udah klik sama mereka. Nah ini yang harus kita bangun. Seperti saya tadi bilang, all by design. Jadi nggak mungkin simsalabim kayak masuk kelas, anak-anak langsung ngerti saya, kita bisa komunikasi. Jangankan ngomong komunikasi verbal, jangan ngomong rohani dulu lah. Begitu masuk kelas, hari pertama lihat saya di kelas aja sudah takut, ada yang nangis. Mau pulang dia bilang, kakak sekolah mingguku besar. Loh, jujur loh Kak, saya alami itu Kak. Saya alamin itu. Begitu masuk, saya kan ini hari pertama masuk sekolah minggu. Anaknya baru dibawa ke sekolah minggu, lihat Kak Edi. Mak kamu sekolah minggu, gurunya besar katanya. Saya bilang gini, ya nggak apa-apa, nggak mau sekolah minggu. Nggak apa-apa, buat saya artinya apa? Saya tanya namanya, saya doakan. Minggu depan, kalau nangis lagi, ya nggak apa-apa Tuhan, tapi 1 bulan ini dia bisa masuk kelas saya tanpa menangis. Dari mana saya tahu? Sebut namanya, minta namanya, doakan dia. Artinya kita jalin komunikasi secara spirit sama dia. Kelihatannya sih ya di awang-awang sih, benar nggak? Di awang-awang loh kelihatannya, tetapi ada hasilnya nggak? Kita lihat hasilnya. Anak itu kalau ngajar, saya ngajar nih, saya duduk gitu, langsung duduk di sebelah saya Kak Edi. Duduk di sini, nanti satunya ada yang duduk di sini, ada yang gelayutan di sini. Emang apa namanya? Kalau kasur itu saya king coil kali, empuk gitu, jadi dipeluk sana, peluk sini sama anak-anak. Tapi itu nggak instan. Saya ngalamin yang nangis dulu, yang dia takut lihat saya. Coba kesan kakak pertama waktu lihat saya apa? Jujur coba, ayo jujur. Ayo coba, yang jujur, ayo jujur. Serem kan? Saya kasih hadiah karena jujur.
Karena jujur saya kasih hadiah loh. Nah, karena jujur serem memang. Terima kasih Kak. Keren. Tuh kan, ternyata orang serem baik hati kan? Lihat, jujur loh memang serem orang lihat saya. Kalau saya naik mobil nih, ini di luar jalur yang sekolah minggu nih. Saya naik mobil, saya ditabrak dari belakang, jeder. Orangnya marah-marah, yang nabrak dia, saya yang dimarah-marah, kan itu pintu saya digedor-gedor gini. Keluar, lo baru saya keluar gini loh, enggak Pak, bukan saya Pak, enggak Pak. Dia lari, kunci lock pintunya, dia dikelok, saya ketok balik. Kamu kenapa kok mukul-mukul mobil saya? Enggak Pak, enggak gitu. Akhirnya saya diganti 2 juta. Ya saya bawa mobil saya ke bengkel habisnya 2 juta. Saya bilang bawa mobil saya ke bengkel, kita enggak usah urusan polisi. Simpel aja, kamu yang salah, kamu perbaikin. 2 juta, dibayar sama dia 2 juta. Selesai. Betul yang dibilang Kak Bagus, saya serem, iya. Tapi percayalah, hati saya sudah lembut. Lembut Rinto katanya. Jangan menyebutkan hal-hal yang bisa membuat kita tahu umurnya berapa. Rinto Harahap contohnya. Kak, saya umur berapa coba? Saya umur 53. Kan Rinto Harahap tuh angkatannya. 53. Saya angkatannya beliau. Beliau tuh yang mana? Beliau yang itu. Oh oke. Cuman sana lebih ganteng banyak, saya sedikit. Tepuk tangan buat yang ganteng. Oh langsung buka masker dong. Nanti pertanyaan udah selesai. Oke. Oh hadiah. Pelajaran pentingnya, Biasanya kejujuran. saya bagi hadiah biasanya. Kejujuran itu membuahkan hadiah Begini, besar. saya punya kesan pertama Yes. untuk Kak Edi. Karena saya pembekalan pertama dulu dengan Kak Edi. Ada Kak Edi ini ada tukang sulap. Oh sih. Saya tidak bisa sulap. Heeh. Jadi saya tidak bisa memberikan sesuatu yang surprise kepada anak-anak. Oke. Jadi saya biasanya ngajar, karena anak-anak sekarang kan rajin sekali setiap hari, Ya. mungkin jam belajarnya dengan HP lebih kalah kan. Iya. Belajar cuma 1-2 jam, tapi dengan HP bisa 5 jam. Wow. Termasuk guru-gurunya. Iya kan? Iya benar-benar. Jadi kita bisa banyak mengambil mengambil pelajaran dari TikTok atau Ya, dari betul. kuis yang berjajar baris, baru kita tanya satu-satu, kan seperti itu. Jadi Oh nanti ada kuis yang lebih seru lagi. ada gitu ya. Ada lagi. Nanti saya nunggu hadiahnya deh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Iya, oke. Kita belajar itu nggak harus dari satu media aja, banyak media yang kita bisa ambil. Keluarga bebek. Lanjut lagi. Oke Kak, boleh duduk Kak. Aduh, kalau kita main-main gitu di sekolah minggu boleh nggak? Fun nggak buat anak-anak? Besok praktek nangkep bebek. Oke, ternyata kalau kita ngajar itu serius, tapi perlu santai nggak? Baru rileks karena bayangin, dari hari Senin sampai hari Sabtu, anak-anak sudah tegang di sekolah, betul ya? Apalagi belakangan ini nanti mereka harus belajar online, lihat Zoom, mereka udah capek. Jangan lagi datang ke sekolah minggu, ngelihat kakaknya mukanya tegang-tegang juga gitu. Tapi kalau kita ajak dia bermain, Kak banyak nggak ada icebreaker. Banyak sekali icebreaker yang kakak-kakak bisa dapetin. Nah, teknik bercerita dan alat peraga. Alat peraganya sederhana aja Kak, yang penting itu kakak berceritanya. Oke, Kak ini permainan simple. Ini namanya Math Magic. Ini cuma salah satu aja dari Math Magic. Banyak lagi angka-angka yang kita bisa pakai permainan. Jadi ini loh Kak yang saya maksud tadi Kak, kita bisa pakai ini. Kan ini nggak ada urusannya dengan firman Tuhan, betul nggak? Ada hubungannya, tapi kita bisa pakai untuk apa? Untuk grab attention-nya anak-anak. Ya, tadi saya pakai icebreaker untuk apa? Supaya saya bisa gather dengan kalian, supaya dapat saya dapat chemistry-nya dengan kalian. Karena apa? Karena kan habis istirahat,
habis istirahat konsentrasinya hilang. Tapi begitu ketemu icebreaker, sekarang ingatnya bebek terus. Ingat besok saya mau main bebek di kelas. Nah ini bisa dipakai Kak. Untuk apa? Untuk kita menarik perhatian anak-anak, artinya anak-anak itu kan butuh sesuatu yang berbeda. Kenapa kita harus pakai alat peraga? Ya itu Kak tujuannya untuk menarik perhatian anak-anak, supaya dia mau dengar cerita kita. Itu yang pertama. Satu kali saya datang ke kelas, saya ngajar tentang Daud, tapi yang saya bawa pisang. Kan bingung anak-anak, Kak Edi ini bawa pisang untuk apa ya? Dia akan lihat saya terus Kak, pisangnya mau saya apain nih? Ya sampai selesai pelajaran saya nggak apa-apain pisangnya. Cuman saya bawa aja waktu saya ngajar, tetapi waktu konklusi dari cerita Daud diurapi menjadi raja, saya pakai pisang itu sebagai ilustrasi. Pisang yang mulus, yang saya beli yang enggak boleh sebut merek ya, yang mulus itu, saya buka, ternyata dalamnya hancur, sudah terpotong-potong, padahal bersih masih mulus. Saya bawa yang pisang yang agak kecil, yang ada ya bintik-bintik segala macam, begitu dibuka dalamnya bersih. Artinya apa? Tuhan tidak melihat rupa, ya. Rupanya aja cakep, ternyata dalamnya jelek kan itu. Tapi Daud ini kecil, tapi dia dipakai Tuhan. Kenapa? Dia bilang Daud ini matanya berbinar-binar, merah pipinya, cakep Daud ini keren itu. Jadi saya membawa itu untuk memperjelas firman Tuhan yang saya maksud kepada anak-anak bahwa apa Tuhan tidak melihat perawakan tetapi Tuhan melihat hati. Nah kemudian tujuan bercerita. Tujuannya bercerita apa? Supaya dia dengar firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu diterima. Setelah diterima, setelah dicerna, diingat-ingat, setelah itu dia lakukan dalam hidupnya sehingga anak itu berubah. Bukankah orang tua ingin anaknya berubah? Tetapi kan tidak mungkin hanya dalam seminggu sekali, itu pun 1 jam bareng kita anaknya tiba-tiba berubah, kan nggak mungkin. Apa yang kita bisa buat? Nah, cerita yang kita sampaikan harus menarik, teknik yang kita sampaikan harus menarik. Kemudian karena itu menarik, pasti anak-anak akan bercerita. Contoh tadi loh, anak itu dari kelas 3 sampai sekarang dia kelas 6 masih tetap ingat tentang buah nanas yang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan ciptakan buah yang lain juga. Kenapa dia ingat buah nanas? Karena dia hari itu melakukan, megang buah nanas itu, dan dia joget-joget sambil nyanyi, siapa buat nanas saya tidak bisa, siapa buat nanas hanya Tuhan saja. Sambil goyang itu diingat sama dia sampai hari ini. Mungkin kalau saya ketemu dia hari ini, dia sudah tidak lagi di sekolah minggu, tapi udah di remaja, pasti ya kita senang dong lihat, wih anak sekolah minggu kita masih ingat loh tentang cerita yang kita ajarin. Nah, jadi sekarang sasarannya siapa? Sasaran yang kita bercerita kita di sekolah minggu adalah anak-anak. Itu sasaran utama kita. Tetapi di sekolah minggu, terutama kelas kecil kan ada suster, ada orang tua, dia juga harus bisa mendapat sesuatu dari situ. Nah, yang harus kita perhatikan adalah tahap perkembangan anak. Nanti kakak bisa googling aja, tahap perkembangan anak. Ya get yang bikin ya. Ya C dia kalau dibilang. Kemudian gaya belajar anak, audio visual, terus kinestetik. Ini ada anak yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Anak-anak yang audio ini dia sangat memperhatikan suara. Kalau yang visual dia akan melihat. Kemudian yang kinestetik, gerakan kita akan diikutin. Contoh nih, kalau saya mengajar tentang dosa, untuk anak-anak mengingat tentang dosa itu bagaimana caranya? Biar semua anak yang gaya belajarnya 3-3 ini, dia bisa terima. Contoh gini, saya akan bilang, dosa adalah, kakak-kakak ikut semua, dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan melawan Tuhan. Coba sekali lagi saya nggak ikut, 1, 2, 3. Dosa adalah segala.
Kalau sudah seperti itu, anak-anak ingat nggak kira-kira? Ingat karena ketiga ini masuk dia. Anak yang audio mendengar, anak yang visual melihat, anak kinestetik, dia melihat pergerakan tangannya itu, jadi dia ingat. Kalau begini tidak. Menghafal ayat hafalan juga gitu. Kepada anak-anak kecil, kita cuma mau bilang, Yesus cinta saya. Gimana kalau bilang Yesus coba? Kalau Yesus itu ada sign language-nya. Satu-satunya orang di dunia yang dipaku, dan sampai hari ini nggak ada yang bisa ngelawan tuh apa? Oh, ini dong, Yesus sayang saya. Nah, coba lihat nanti kalau ada orang khotbah, kalau dia ngomong Yesus pasti tangannya begini. Itu sign language internasional, tapi kalau Yesus itu sudah pasti nggak ada yang lain. Yesus cinta kamu, kan itu. Yesus cinta saya. Hal-hal yang simpel itu loh kita pakai. Nah, itu yang kemudian yang kedua. Kita harus lihat multiple intelligence, mind mapping, taxonomy, Bloom. Aduh yang ini kalau guru-guru TK ngerti dah. Tapi buat saya ini kita perlu sebagai guru sekolah minggu sekedar tahu. Mind mapping. Mind mapping ini keren banget. Contoh nih, satu kali kita misalkan ngajar kelas tengah. Misalkan kelas tengah. Kita mau ngomong tentang tembok Yeriko. Ceritanya dimulai dari mana? Dari kota mana? Ya namanya tembok Yeriko ya mulainya dari Yeriko dong. Nggak mungkin dari Yerusalem. Yeriko gitu kan, kotakin Yeriko. Terus tarik garis, tembok. Nanti ditulis tebelnya tembok sekian. Habis itu tembok itu turun gini, diruntuhkan. Caranya gimana? Nah, cari di Alkitab tuh gimana, orang yang muter-muter, dibuat. Jadi diajar anak yang besar itu membuat ringkasan, ya. Ringkasan tapi berupa gambar, itu namanya mind mapping. Caranya buat gimana? Klik aja di internet mind mapping, titik gitu. Kalian belajar tentang mind mapping. Nah, kemudian itu tadi saja. Teknik bercerita. Pertama, kita harus menguasai cerita. Kuasai cerita sebelum Anda mengajar. Artinya apa? Guru butuh persiapan. Butuh nggak persiapan? Sangat perlu persiapan. Banyak dari kita seringkali melupakan persiapan kita. Menganggap sepele. Saya sudah guru sekolah minggu puluhan tahun. Buat saya gampang. Tidak. Kalau Anda berpikir seperti itu, kakak-kakak sedang mempersiapkan diri untuk jatuh dalam pelayanan saudara. Pelayanan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak harus mikir, saya lagi mau membuat ini lebih baik, jadi kita harus mempersiapkan. Minimal seminggu lah. Seminggu sebelumnya dipersiapkan kakak mau cerita apa, nanti apa yang alat peraga yang mau dipakai, itu harus sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, buat alur secara kreatif, memunculkan rasa keingintahuan anak. Bisa nggak gitu kak? Buat yang kreatif, memunculkan keingintahuan anak. Contoh nih, kalau kakak cerita tentang Yunus, kakak mulai cerita dari mana? Alur kreatif itu contohnya gini, kita mau cerita tentang Yunus, kita mau mulai dari ikan, boleh. Ada yang lebih kreatif lagi nggak? Selain dari ide mulai dari ikan. Ada lagi nggak? Ada, ayo. Perahu, dari perahu bisa. Dari gelap, bisa gelap, apa lagi? Sekarang saya mau bagi kakak-kakak menjadi dua bagian. Bagian kiri saya adalah angin sepoi-sepoi, oke? Yang sini jadi ombak besar, apa? Ini apa? Ombak besar bunyinya gimana? Ombak besar gimana bunyinya? Loh, suaranya nggak keluar, gitu. Nggak mau dong, ombak besar dong. Hur, gitu, coba, 1, 2, 3. Nah, tangan saya lihat, kalau tangan saya di bawah berarti ombaknya kecil. Kalau tangan saya di atas, ombaknya, coba. Nah, di sini angin sepoi-sepoi. Coba angin sepoi-sepoi gimana? Lebih kencang lagi. Nah, itu. Hari itu ada seorang, kalau dibilang anak muda, dia udah gak muda lagi. Dia udah cukup umur dan Tuhan suruh dia pergi ke satu daerah namanya Niwe. Pintar loh kakak-kakak semua di sini. Hari itu dia pergi ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan dia gini noleh kiri.
Pemandangannya indah loh. Mungkin waktu itu ada panggilan seperti ini. Perhatian, perhatian. Ditoleh kiri kanan. Pesawat. Tadi apa namanya? Perahu. Perahu tujuan Niniwe segera naik dari Pelabuhan 1. Pelabuhan 1. Waktu itu angin bertiup dengan lembutnya. Ombak pelan-pelan aja. Ombak, ini kok enggak mau bunyi ombak, tangan di sini. Ombak, tangan sudah di sini, enggak boh. Gimana dong kita mau cerita ombak yang ngadak di sini? Lihat, kita mau melibatkan anak-anak kan. Anak-anak terpesona dia. Jadi lupa dia kalau dia jadi ombak hari itu. Nah itu kira-kira hal yang kakak-kakak bisa ambil ya. Sampai akhirnya dia memilih pergi kemana? Ke Tarsis. Tiba-tiba waktu lagi di tengah kapal nih, ombaknya slow aja. Karena kok ikut-ikut gini-gini, jangan ikut-ikut, urusan ombak, angin diam aja. Angin belum tugasnya. Dan, waduh, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Ombak juga, wah. Gurunya juga ikut, wah. Saya nggak kebayang gurunya kayak gini, anaknya kayak apa. Ternyata cerita seperti ini asik ya kak ya. Dan guru sekolah minggu itu urat malunya harus potong lah, nggak punya urat malu. Kalau saya dibilang malu cerita gini, malu dong, ada dia di sini, ada dia di sini, ada dosen di sini, malu saya. Tetapi karena saya udah ambil komitmen jadi guru sekolah minggu, ya saya ngajar sama kalian seperti itu. Di kelas pun saya akan ngajar seperti itu. Jadi anak-anak saya, karena ya yang bayi ya gitu aja enggak apa-apa. Yang bunyi hus gede susternya, mamanya. Yang biur-biur mamanya, papanya gitu. Biarin aja, siapa suruh masuk sekolahku. Masuk kelasku gitu kan. Jadi di kelas dia belajar dapat sesuatu. Pasti orang tua dapat sesuatu di situ, mungkin enggak. Karena kita udah persiapan. Nah, itu aja baru 2 loh kak. Alurnya kreatif, coba kakak datang nih, misalkan kakak datang. Nah, nih saya bawa ikan deh. Saya bawa ikan. Tadi kan dia mau mulai dari ikan kan? Saya bawa ikan. Hari itu, balik lagi nih. Hari itu, suasana laut sedang tenang. Kurang naik dikit. Nah, itu. Ombak pun berbunyi perlahan. Datanglah si ikan kecil. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Kok diem, gak disautin? Sudah ngomong, hai, apa kabar? Gak disautin lagi. Aduh, payah deh ke anak-anak sekolah minggu. Gak jadi deh pakai ikan. Gak jadi pakai ikan. Rugi pakai ikan, gak disautin. Rugi pakai ikan. Gue gak disautin. Kira-kira gimana kak? Menarik ya? Menarik. Nah, kenapa nggak kita pakai hal-hal yang sederhana? Itu boneka saya beli cuma 15.000 loh. Nggak mahal. Mungkin uang makan kita nasi 1 hari ya 15.000 sebungkus. Kita lihat itu baru 2 loh. Baru 2 kreativitas yang kakak perlukan aja sudah. Pakai 2 aja, jangan semua. Pakai 2 aja, saya sudah lihat kalian melihat sampai lupa tugas kalian itu apa. Yang ketiga, dalam teknik bercerita, kuasai tekniknya kak. Apa aja tekniknya? Coba baca. Suara harus apa? Terus? Terus apa lagi? Yang terakhir apa? Nah, gerakan tubuh. Coba suara keras, lambat. Kita harus bermain dengan suara kita. Begitu kita mau nih menguasai audiens dong, cara gini. Tiba-tiba bilang ini, hari itu
Yunus disuruh pergi kemana? Niniwe. Tetapi dia tidak mau. Dia pergi kemana? Tarsis. Kira-kira Tuhan pingin rencananya dia gagal atau berhasil? Berhasil dong. Nah, jadi kita mainkan intonasi. Juga waktu yang buta itu namanya siapa? Bartimeus, ingat gak Bartimeus? Ingat Bartimeus? Terus waktu Bartimeus manggil Tuhan Yesus, dia manggilnya gimana? Ada gini, Yesus anak Daud kasihanilah saya, gitu enggak? Tuhan Yesus lewat lagi, dia bilang, Yesus anak Daud kasihanilah saya, gitu enggak? Enggak, dia bilang, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Suaranya kita keluarin dong, suara kita teriak seperti kita mengikuti, membayangkan kalau saya jadi Bartimeus. Bayangin, ketika anak-anak rame tiba-tiba kakak, Yesus anak Daud kasih. Wah anak-anak langsung, kakak saya ngapain nih? Dia langsung lihat ke depan. Yang ngomong gak jadi ngomong. Ntar kakak mau ngapain dia tuh ngapain. Itu salah satu untuk grab attentionnya anak-anak. Kalau dia mulai rame kakak pelanin suaranya. Kan karena suara kakak pelan, dia mikir dong. Dia mikir gimana nih, apa ya, enggak dengar. Akhirnya dia memelankan suaranya sendiri. Atau ada waktu kakak bercerita, ada anak yang ngobrol sendiri, datang aja ke depannya dia, nggak usah ngomong. Bercerita tapi khusus buat dia seorang. Nah, ya kan? Ya tak? Nah, dia angguk dia, ya gitu. Arti contoh aja, nggak dia pain-pain aja. Tangannya udah gini loh tadi, awas lo keluar gue hajar lo. Tangannya gitu, takut saya lo. Takut saya dia udah gitu dari tadi. Nah, jadi kita harus lihat suasananya itu. Nah, kemudian lihat gesture tubuh kita. Jangan cerita kayak orang itu loh, proklamasi gitu. Ya, kita harus cerita apa? Luas ada gerakannya gitu kan. Kalau mau cerita tentang apa? Tuhan menciptakan langit, tuh lihat ke atas. Anak-anak otomatis padahal yang dilihat tembok, di situ nggak ada langit. Langit dan bumi gitu kan. Nah itu pakailah gesture itu. Mimik, coba lihat mimiknya harus benar. Pada waktu kita teriak atau apa, sedih, nah itu harus kelihatan mimiknya di situ. Kemudian ini lagi, sekarang lihat tuh, nah itu gampang tuh, nih. Nah, coba siapa yang berani memperagakan ini? Terima kasih Kak. Wah, ternyata bisa loh. Besok dipraktekkan dong, ya kan? Bisa? Kita next sekarang. Nah, mengapa dengan alat peraga? Mudah diingat. Saya itu kalau pergi, paling seneng bawa ini. Karena mudah dibawa, gampang dibawa, dan orang suka. Namanya Bibi, siapa? Bibi ini adalah boneka kesayangan saya, salah satu. Saya punya boneka mungkin sekitar 40-50-an, yang bisa matanya kedip-kedip, bisa ngomong, karena saya suka boneka. Berarti bukan karena anak perempuan aja suka boneka, saya suka boneka. Dan boneka saya semua pakai ngajar. Kadang boneka saya, pernah lihat yang matanya bisa kedip-kedip kan? Ininya bisa, mulutnya ngomong sendiri gitu kan, dipegang ini dia ngomong sendiri. Nah itu sebenarnya kan otaknya kita aja. Nah itu dia sering ngajar. Bibi pun sering ngajar di sekolah minggu. Nah karena dia nggak punya mulut, Bibi itu cuma bisa geleng-geleng sama gini gitu kan. Nah karena aku tanya, hari ini aku mau bilang, Bi, hari ini kita ada di Tabanan loh Bi. Bibi suka nggak di sini? Oh katanya Bibi suka loh dia di sini. Bibi senang di sini. Kenapa Bi? Oh katanya gurunya keren-keren, tepuk tangan dulu dong, yeah. Keren loh gurunya. Terus apa lagi Bi? Oh dia kasih tahu, tolong kasih tahu gurunya katanya. Bibirnya itu jangan mangap-mangap kalau lihat Bibi. Otaknya Bibi di mana? Otaknya Bibi di mana? Di sini. Yang jalanin Bibi siapa? Yang mau Bibi bikin apa siapa? Saya. Kenapa kalian bisa ini ikut-ikut gitu sama Bibi? Kenapa? Apakah ada sesuatu tentang Bibi? Kak, saya ngajar pakai ini Kak.
dari umur anak 3 tahun sampai anaknya SMA. Kalau ketemu saya selalu tanya, Kak Edi, Bibi di mana? Oh, Bibi ada di rumah lagi tidur, saya bilang gitu. Kak, bawa dong ke sekolah. Waktu saya masih sering ke Tunas Daud, ada anak-anak SMA bilang, Kak bawa dong ke sekolah, aku pingin ketemu Bibi. Ya saya bawa loh ke sekolah Bibi, anak-anak SMA tuh elus-elus Bibi. Ya padahal dia tahu loh itu tangan saya yang pegang Bibi. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang menarik ya di situ ya. Kalian aja guru-guru tadi lihat Bibi anggu-anggu ikut. Bibi geleng-geleng kan ikut. Mangap. Lihat the powerful of boneka itu ya. Anak-anak itu kan senang bermain, identik dengan bermain. Jadi kita harus masuk dari mereka kemana? Bermain, jangan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Nah kemudian kalau efektif bercerita tuh gini. Lihat Kak, yang ini kalau kalian tanpa alat peraga, cuman segini Kak, ini 20%, ini one way traffic Kak. Kalau two way traffic, tinggi sekali loh Kak. Contohnya yang two way traffic kayak tadi saya berinteraksi dengan kakak-kakak, pada waktu bercerita, kita tanya, jangan sampai anak tuh gini loh, kita mau cerita tentang Yunus nih, anak-anak begitu kakak masuk tahu, oh dia mau cerita tentang Yunus, Kak Yunus kan gitu. Tapi tadi saya cerita, mau ceritain Yunus, kakak juga jawab-jawab tenang-tenang aja, nggak ada yang bilang, oh Yunus gitu. Anak-anak kita itu berusaha untuk menebak kakak. Satu kali saya mau cerita tentang anak yang hilang. Kalau cerita anak yang hilang tuh orang-orang kan selalu cerita, ada seorang bapak punya 2 anak gitu kan. Saya enggak, saya mulainya cerita itu dari anak itu berpesta pora. Kan seru tuh, pakai musik yang model baru, I feel good, tereret, tereret gitu. Bawa saya musiknya Kak, saya keluar dari itu, sambil lompat, I feel good gitu. Sama boneka ini goyang berdua gitu. Orang-orang mikir, ini kakak guru sekolah minggu ngapain pasti gitu kan. Ini di KKR besar nih Kak, pemain musik yang di sebelah saya itu saya bilang, aku mau hentakan bassnya gini, drumnya gini. Dia bingung Kak, kayak mau cerita apa, dia bingung gitu. Sampai terakhir, begitu anak ini mau pulang setelah dia makan makanan babi itu, saya dengar karena jarak dia dengan pemain drum cuma segini. Oh alah, ini cerita anak yang hilang toh. Baru selesai loh, baru mau selesai baru dia ngeh kalau itu cerita anak yang hilang. Karena setting ceritanya kita rubah. Kita ini paling senang mulainya dari awal, pertengahan, akhir. Ya sekali-sekali dari akhir ke awal ke tengah. Kenapa enggak dari tengah ke depan ke belakang? Kan itu. Buat sesuatu yang berbeda dong, supaya anak-anak itu mikir. Abis ini kakaknya ngapain, abis ini kakaknya ngapain gitu. Itu Kak. Efektivitasnya kalau kita pakai alat peraga. Nah, efektif dan efisien sekali, membantu menjelaskan sesuatu yang abstrak, membantu anak-anak berkonsentrasi dan berfokus. Contoh Kak, yang tadi saya bilang, kalau menurut kakak, bagaimana caranya kita bercerita sama anak-anak tentang kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita? Kalau saya simpel Kak, saya pakai ini Kak. Ini apa nih Kak? Sapu tangan, warnanya apa? Kenapa warna merah? Cerita tentang darah. Yesus berkorban di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosamu dan dosaku. Lah, kita mau dong Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, mau nggak? Ini kita buat hati kita, ini hati kita. Kak, kira-kira itu, membantu jelasin abstrak kan ini jelas nggak jadinya? Jelas kan? Nah, untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak buat anak-anak, kita perlu itu untuk apa? Supaya bisa menjelaskan sesuatu itu buat anak-anak yang dia nggak jelas, jadi jelas. Apakah halus seperti itu Kak? Ya enggak, banyak yang lainnya, cuman buat saya itu yang paling gampang. Ya, guru sekolah minggu itu harus kreatif, bilang kreatif. Ya, kemudian ini membantu anak berkonsentrasi dan terfokus. Ini Kak, jadi anak-anak tuh bisa fokus karena kita kreatif. Nah ini yang simpel Kak. Kita ajak anak-anak terlibat dalam pembelajaran kita, baik itu. Nah, kalau kita ngajar, tadi kan ada nanya tuh, Kak kalau saya ngajar dari kelas batita sampai kelas yang kelas 6, gimana caranya? Kalau tadi kakak sudah belajar yang tadi,
belajar cara-cara yang pertama tadi, kakak ikutin itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa, karena kita kan melihat audiens kita ini, anak-anak kecil ini, kata-kata kita enggak boleh panjang-panjang, kata-kata kita pendek, berulang-ulang kita sampaikan beberapa kali ke anak-anak. Kemudian kata-katanya harus sederhana. Nanti yang Mbak Tita pun akan dapatnya dari mana? Dari gerakan kita. Dari gerakan kita, kalau kita buat boneka tadi, bonekanya bergerak, dia akan ikutin itu. Padahal maunya ya kita yang bercerita, tetapi kenyataannya sebenarnya kan yang menjadi dalangnya kita nih. Boneka ini kan hanya sekedar apa ya kalau saya bilang media saja buat untuk menarik perhatiannya anak-anak. Kalau kita nggak pakai itu, ya bisa sih anak-anak konsentrasi tapi kurang sekali. Kemudian ini kita membantu mengembangkan daya imajinasi, kemudian terciptanya hubungan yang baik antara anak dan guru. Kalau kita ada komunikasi yang baik, kita ada menjalin hubungan itu tadi dengan ada icebreaker, dengan ada games-games kecil, otomatis kita semakin dekat sama anak-anak kita. Jadi itu, tercipta hubungan yang baik antara anak dan guru. Kemudian membantu mengembangkan daya imajinasi. Anak-anak akan berpikir, waktu kakak-kakak bercerita tentang Sakeus misalkan, dia pasti punya imajinasi. Waktu itu Sakeus naik pohon, Kak, bisa nggak aku dibukain itunya Sakeus, Kak? Nah itu dia. Sakeus, orang kecil yang menjadi besar di kerajaan Allah. Nah, ini ceritanya dah, aku nggak usah ceritain dah, kalian udah tahu ceritanya. Ini orangnya. Saya mau kasih yang ini nih. Dan ini ada yang lucu nih. Ini naik apa dia? Sakeus naik pohon. Nah, kita turunin lagi. Loh. Sakeus ngapain kamu turun? Naik, bukan turun. Oh, turun dong. Naik dong. Loh kok malah turun sih? Naik. Loh, Alkitab menceritakan bahwa Sakeus ngapain? Naik. Nah, kok dia berhenti di situ? Naik dong. Terus. Nah, gitu dong. Wah, anak-anak bisa membayangkan pohon kira-kira yang dinaikin Sakeus itu seperti apa ya sampai dia ada di atas. Dan kalian, lanjutkanlah ceritanya dan seterusnya. Kak, jangan takut ya Kak, kita harus jadi guru kreatif itu apa? Belajar. Open sourcing, kalau dulu kita belajar susah nyari buku setengah mati. Saya harus mesti belajar jauh-jauh waktu tahun 90-an, tapi sekarang tinggal ada di ujung jari aja, mau belajar tinggal klik gitu aja keluar semua. Paperback itu banyak di sekitar kita, kalau beli biasanya harus satu pak, warnanya ada coklat, ada putih, biasa ada di toko-toko kemasan. Nah, tapi sekitar kita juga banyak. Saya tidak di-endorse atau apapun, mungkin sudah pernah ke Kentucky, McDonald, perhatiin suka ada paperback. Ini saya bekas kemarin beli burger, lihat nggak masih berminyak. Itu bisa dipakai, bisa kita gunakan menjadi bahan aktivitas. Yuk bikin bareng, bisa banget. Sekarang yang kaos kaki. Pastikan yang pertama sebelum pakai alat peraga ini kaos kakinya sudah bersih. Ya, kalau enggak aromanya terbawa. Tiba-tiba anak-anak, pastikan yang bersih. Bukan harus yang baru. Ini yang bekas nih, bekas suami saya. Ada yang melar-melar. Jadi udah nggak ada ya di lemari ya Pak. Pokoknya kita jadi guru sekolah minggu harus kreatif. Apapun yang ada itu bisa dipakai. Kreatif ya. Jadi ini pasti nggak beli. Oh biru. Ini masih matang-matang.